Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya, Satria Rianto. Kali ini, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan keluarga di era milenial, chapter masalah ekonomi. Nah, teman-teman semuanya, sebelum masuk ke masalahnya, perlu kita ketahui bersama apa itu pengertian keluarga. Yang pertama, keluarga adalah bentuk terkecil dari sebuah masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal bersama dalam satu tempat dengan keadaan bergantung satu sama lain. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, sebuah keluarga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, dan atau ibu dan anaknya. Jadi, jika kita simpulkan, keluarga adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, anak, anak atau ibu, atau ayah dan anak, seperti itu. Nah, mereka tinggal bersama dan bergantung satu sama lain. Jadi, yang namanya keluarga itu adalah, sekumpulan orang yang memiliki hubungan darah dan bergantung satu sama lain, seperti itu ya. Yang kedua adalah fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu ada 7 teman-teman semuanya. Yang pertama adalah fungsi afeksi, di mana fungsi ini adalah fungsi yang bertugas untuk menimbulkan rasa kasih sayang, ketenangan, dan kebahagiaan dalam berkeluarga. Yang kedua adalah fungsi reproduksi. Fungsi ini adalah fungsi yang di mana peran utamanya adalah untuk memberikan garis keturunan dari keluarga itu sendiri. Yang ketiga adalah fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini disebut juga sebagai fungsi pendidikan non-formal yang lebih mengedepankan pada pendidikan perilaku atau karakter anak sejak dini. Jangan lupa bahwa keluarga adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Yang kedua adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi berperan dalam fungsi ekonomi sebab dalam membangun keluarga dan mempertahankan terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi dan harus diatur sehingga terdapat kegiatan ekonomi di dalam keluarga. Jadi, pemenuhan kebutuhan ekonomi sepenuhnya diatur dalam fungsi ekonomi. Yang kelima adalah fungsi pelindung, di mana fungsi ini berfungsi sebagai penimbul rasa keamanan, ketentraman, dan juga kedamaian dalam menjalani hubungan keluarga. Entah itu dari dalam keluarga sendiri atau dari luar keluarga. Kemudian adalah fungsi keagamaan. Tidak dipungkiri bahwa setiap keluarga akan menurunkan agama kepada mereka kepada anak-anak mereka. Jadi, sebagai seorang orang tua, wajiblah bagi kita untuk mendidik anak kita sesuai dengan agama yang kita anut. Kemudian yang terakhir adalah fungsi pemberian status. Fungsi ini bertugas untuk memberikan status pada masing-masing anggota keluarga, entah sebagai seorang istri, atau suami, ataupun sebagai anak, seperti itu. Yang kemudian adalah masalah ekonomi dalam keluarga. Nah, masalah ekonomi itu didefinisikan sebagai masalah yang timbul akibat tidak terpenuhi atau tidak berjalannya fungsi ekonomi dalam keluarga secara baik. Nah, apa aja penyebabnya teman-teman semuanya? Penyebabnya yang pertama adalah tidak siapnya kepala keluarga dalam memberikan nafkah. Tidak dipungkiri bahwa setiap kepala keluarga adalah tulang punggung yang harus memenuhi nafkah dari setiap keluarga. Namun jika tidak terpenuhi atau tidak berjalan, itu akan menimbulkan sebuah masalah. Yang kedua adalah tidak baiknya manajemen keuangan keluarga, di mana setiap keluarga haruslah memiliki manajemen keuangan yang baik sehingga keuangan dalam keluarga juga berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, minimnya usaha untuk memenuhi kebutuhan finansial secara konsisten, di mana setiap keluarga wajiblah memenuhi kebutuhan finansial secara konsisten sehingga tidak timbul masalah dalam ekonomi keluarga. Yang kemudian adalah tidak adanya penghasilan tetap. Penghasilan tetap merupakan hal yang membantu sekali dalam finansial atau ekonomi keluarga, di mana penghasilan tetap ini dapat membantu keseharian atau keberjalanan ekonomi keluarga selama 1 bulan, 1 periode, atau dalam jangka waktu tertentu. Yang kemudian adalah tidak adanya penerimaan terhadap kondisi ekonomi keluarga. Eee, yang perlu digarisbawahi di sini adalah setiap orang pasti memiliki kekurangan. Ada kalanya ketika kita memiliki kekurangan namun pasangan kita tidak menerimanya akan menjadi sebuah masalah. Namun bukan berarti kekurangan itu harus kita ratapi, tapi kekurangan itu haruslah kita
penuhi dengan kelebihan kita yang lain, atau mungkin usaha yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kekurangan itu. Dan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman satu sama lain, di mana sebagai seorang keluarga atau sebuah keluarga haruslah suami, istri, anak, dan yang lainnya haruslah memahami satu sama lain sehingga masalah apapun dalam keluarga tidak mencuat atau tidak menjadi sebuah masalah yang besar. Nah, yang terakhir adalah solusi masalah ekonomi keluarga. Nah, solusi dari masalah ekonomi keluarga sebenarnya banyak sekali teman-teman semuanya. Yang pertama, mempersiapkan diri dalam pemberian nafkah untuk keluarga, terutama untuk laki-laki, karena sebagai seorang laki-laki haruslah realistis ya teman-teman semuanya. Karena mau tidak mau kita akan menjadi orang tulang punggung keluarga. Kemudian memperbaiki manajemen keuangan keluarga. Ini sangat penting karena ketika manajemennya tidak baik, ya tadi uang yang masuk mungkin digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga kebutuhan yang wajib dipenuhi tidak terpenuhi dengan baik. Kemudian secara konsisten mengusahakan pemenuhan kebutuhan, di mana kita terus mengusahakan atau kita terus mengupayakan atau kita terus memberikan usaha dalam pemenuhan kebutuhan keuangan sehari-hari. Kemudian adalah mencari penghasilan tetap. Nah, penghasilan tetap ini bisa kita cari dengan hal-hal yang halal tentunya ya teman-teman, bukan hal-hal yang tidak diridhoi seperti itu. Kemudian saling menerima satu sama lain dan saling memahami satu sama lain. Sebesar apapun masalahnya, sebesar apapun masalah yang kalian hadapi, tapi ketika kita saling memahami dan saling menerima satu sama lain, pasti tidak akan ada masalah yang begitu besar kelihatannya. Mereka bisa menghadapinya dengan baik dan melaluinya dengan baik juga. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.